Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber ternama dan berkompeten bersama saya Iqbal Switamiharja. Inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV Inspirasi Investasi. Microsoft menjadi perusahaan kedua yang mencatatkan kapitalisasi di pasar 3 triliun dolar Amerika setelah sebelumnya perusahaan teknologi asal Amerika Apple telah lebih dulu mencatatkan kapitalisasi mencapai 3 triliun dolar Amerika. Saham Microsoft naik hampir 1,5% menjadi sekitar 405 US dollar per saham pada Rabu sore 24 Januari 2024 waktu setempat. Kapitalisasi pasar Microsoft tercatat hampir 3 triliun dolar Amerika atau setara dengan 47.654 triliun rupiah. Kenaikan saham Microsoft tersebut sebagian besar disebabkan oleh antusiasme investor terhadap artificial intelligence atau AI dan potensinya untuk menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan. Di sisi lain, setelah sempat tertinggal di belakang Apple selama sebagian besar dekade terakhir, Microsoft kembali berhasil melampaui perusahaan teknologi Amerika tersebut dan sempat menjadi perusahaan publik paling berharga di dunia pada awal Januari 2024. Dan untuk membahas strategi Microsoft dalam mencetak kapitalisasi hingga 3 triliun dolar Amerika, telah bersama kami Deputi Chairman M-Corp, Bapak Taufik. Apa kabar, Pak? Selamat siang. Selamat siang dan semoga sehat selalu, Pak. Berbicara masalah Microsoft dan masih di awal 2024, perusahaan-perusahaan teknologi makin menetapkan posisinya sebagai perusahaan dengan market cap terbesar di dunia. Microsoft salah satunya ya Pak ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dan pada pada 24 Januari 2024 market cap-nya mencapai 3 triliun dolar Amerika. Setelah harga sahamnya tembus rekor tertinggi yaitu 405,63 US dollar. Bagaimana Anda melihat pencapaian Microsoft sejauh ini, Pak? Luar biasa sekali pencapaiannya. Oke, ini kebetulan hari Senin yang kemarin ada tulisan saya di Investor Daily di rubrik M Corner terkait dengan market cap ini kan, meskipun waktu itu adalah market cap dari Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi memang isu market cap ini sekarang sedang hot ini kan. Jadi kalau sekarang di hari-hari ini adalah perusahaan teknologinya sekarang sedang luar biasa gini kan. Nggak hanya Microsoft atau Apple, tapi bahkan kayak Meta atau Facebook, kayak Nvidia yang mungkin belum banyak orang tahu. Sekarang juga mulai hot ini kan, karena mereka masuk dalam klub yang disebut sebagai 1 triliun US dollar ini kan. Oke, dalam klub 1 triliun US dollar. Microsoft menjadi perusahaan kedua yang mencapai angka 3 triliun dolar market cap setelah Apple. Bagaimana Bapak melihat ini, Apple dan Microsoft dan selalu kejar-kejaran dan baru sekarang Microsoft mengalahkan Apple begitu? Oke, atau bagaimana? Ini Apple ini sebenarnya memang luar biasa karena selama lebih dari 2 dekade terakhir mereka banyak inovasi ini kan. Dulu kita tahu Apple memang dia punya Mac yang kebetulan minggu ini itu adalah merayakan 40 tahun ini kan. Macintosh ini merayakan 40 tahun karena dia dulu adalah PC pertama yang dibikin compact kayak gini kan. Nah, tapi setelah setelah dia melakukan Mac, tapi ternyata perkembangannya nggak bagus. Baru setelah Steve Jobs kembali di tahun 98, itu Apple mulai naik kembali nih. Dan memang peruntungannya dulu mulai naik kembali pada saat dia meluncurkan yang dulu kayak produk iTunes kayak gini kan. iTunes, kemudian akhirnya iPhone ini yang sekarang memang jadi produk andalan dari Apple. Nah, karena punya Apple, sebenarnya punya service bisnis ini kan. Service bisnisnya itu apa sih? Sebenarnya berbasisnya antara iTunes kayak gini kan. Dia punya pelanggan ini kan, pelanggan yang bersedia membayar ini kan, membayar kayak layanan iTunes. Itu ada 1 miliar orang ini kan. Itu akhirnya jadi bisnis baru buat Apple ini kan. Bagaimana dengan Microsoft? Microsoft sebenarnya jauh lebih dulu dibandingkan dengan Apple kayak gini nih kan. Karena hampir semua orang di dunia menggunakan softwarenya Microsoft. Cuma dulu dianggap nggak seksi kayak gini kan, dianggap biasa aja kayak gini kan. Karena orang mungkin kalau mau update software mungkin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gini kan. Tapi orang mau pakai iTunes mungkin 2 hari, 3 hari kayak gini kan. Betul. Ini sesuatu yang membuat jadi beda. Meskipun jumlah pelanggannya jauh lebih banyak,
dan mungkin jauh lebih dulu yang menjadi pemain yang dominan, tapi dianggap nggak seksi kayak gini nih kan. Beda dengan Apple. Nah, tapi dalam 2 tahun terakhir ini ada yang namanya ChatGPT yang merupakan produk dari OpenAI, yang merupakan perusahaan yang di-backup sama salah satunya adalah Microsoft ini kan. Nah, ternyata dalam 2 tahun terakhir ini, terutama dalam 1 tahun terakhir, ini yang namanya ChatGPT itu naik daun ya ini kan. Luar biasa, naik daun sekali, Pak. Ya, orang tertarik mau ngapa-ngapain, udah tanya ChatGPT kayak gini kan. Curhat-curhat tidak penting pun sampai yang nanya ChatGPT ya, Pak, ya? Termasuk sampai yang penting juga. Terus bagaimana, Pak? Itu yang akhirnya berkontribusi dalam pencapaian Microsoft ini kan. Kita tahu sebenarnya dari tahun 2019 ke 2021 itu tren harga sahamnya Microsoft naiknya bagus ini kan. Kita nanti bisa lihat grafiknya, itu sempat bagus. Tapi di 2022 dia sempat turun ini kan. Karena apa? Karena faktor yang namanya work from home kayak gini kan. Dulu 2021 semua orang harus kerja dari rumah, bahkan beribadah aja harus dari rumah kayak gini kan. Tapi 2022 orang merasa, wah sekarang udah nggak ada work from home. Sehingga itu dia sempat turun kayak gini kan. Tapi Microsoft nemu yang namanya ChatGPT kayak gini kan. Itu yang akhirnya jadi mesin pertumbuhan baru. Jadi menurut Pak Taufik ini memang mesin pertumbuhan yang membuat sekarang Microsoft memimpin dan masuk di mencapai market cap-nya di 3 triliun dolar Amerika. Iya, dan itu akhirnya itu yang nanti kita bisa jelaskan lagi nih kan. Yang membuat Microsoft dianggap sekarang dia sebenarnya inovatif ya. Dia bisa sebenarnya bisa seperti kayak Apple kayak gini kan. Kan Apple dia bisa keluar macam-macam produk kayak gini kan. Mulai iPhone ya sekarang ada yang kayak peralatan kayak VR kayak gini nih kan. Ini sesuatu yang menarik dari Apple. Nah, Microsoft meskipun dia punya kayak Xbox atau kayak permainan kayak gaming dan segala macamnya, kurang seksi kayak gini kan. Ini menarik sekali ketika memang berbicara teknologi, hal yang seksi itu yang benar-benar digemari ya Pak. Jika ditarik mundur saat IPO pada tahun 1986, market cap Microsoft masih di angka 780 juta US dollar saja. Berarti saat ini nilai cap-nya sudah naik 3.846 kali lipat. Luar biasa pencapaiannya. Apa yang membuat Microsoft bisa berkembang sedemikian pesatnya selain memang tadi ada ChatGPT yang menjadi sebuah mesin baru begitu? Sebenarnya dari tahun 86 sampai tahun 2000, Microsoft itu seolah-olah hanya tergantung pada kayak software kayak misalnya kayak Microsoft Word, kayak PowerPoint, dan mungkin kayak browser dan juga mungkin produk kayak Windows kayak gini nih kan. Tapi mulai tahun 2000 dia pelan-pelan mulai melakukan yang namanya kayak market expansion kayak gini kan. Kalau dulunya software, dia mulai masuk yang katakanlah dia mulai investasi kayak di LinkedIn, kayak di gaming dan segala macamnya. Ini yang sekarang jadi mesin baru nih buat kayak Microsoft ini kan. Bahkan kalau sekarang kita lihat kontributor terbesarnya ini kan, ini yang namanya kayak cloud service ini sekarang jauh lebih besar dibandingkan dengan kombinasi antara Windows sama kayak Office ini kan, yang dulunya merupakan kontributor utama untuk bisnisnya Microsoft ini sampai tahun 2000 ini kan. Nah ini menarik ini kan, kenapa sih cloud ini bisa jadi semakin besar ini kontribusinya. Nah ini adalah sebenarnya terus terang dipicu oleh pandemi COVID-19 kayak gini kan. Oke. Jadi memang iCloud ini juga luar biasa sekali ya, di mana setiap pengguna Apple atau iOS harus punya iCloud gitu jika ingin menyimpan lebih banyak data dan segala macam hal tersebut. Bagaimana dilihatnya dari sisi Microsoft, misalnya setelah Bapak pelajari Microsoft langsung muncul dengan inovasi seperti apa, Pak? Nah, salah satunya itu tadi di bisnis cloud, dan cloud-nya ini bukan hanya untuk pelanggan individu, tapi juga untuk kayak korporasi ya ini nih kan. Jadi kalau kita misalnya punya, saya masih punya email Hotmail kayak gini kan, yang sekarang itu sebenarnya bagian dari Outlook-nya Microsoft kayak gini kan. Dan itu biasanya kita ditawarin ini kan, mau punya OneDrive yang free atau yang berbayar kayak gini kan. Kalau yang free kapasitasnya terbatas ini kan. Nah kita ini kan sekarang namanya handphone kita kan tiap hari terhubung dengan WA. Ada orang macam-macam grup kirim video, kirim foto yang kita sendiri juga bingung, siapa yang kirim kayak gini kan. Kita mau ngapus juga pusing, penting nggak penting kayak gini kan. Nah kalau tahu tiba-tiba handphone kita hang kayak gini kan. Tapi kalau handphone kita terhubung dengan misalnya kayak OneDrive kayak gini kan, akhirnya jadi aman kayak gini kan. Karena pasti nanti akan tersedot kayak ke sana. Nah itu adalah untuk individu. Individu aja jumlahnya banyak, mau bayar ini kan. Katakanlah mungkin per tahun
120 dolar ini kan. Kali ada 2 miliar orang ini kan. Berapa kayak gini nih kan. Wah, luar biasa sekali. Belum lagi nanti kalau kita lihat perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan karena mungkin ada namanya transformasi digital, terus kemudian juga ada pengaruh dari dulu kayak kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19, di mana orang mau online meeting kapanpun, dimanapun ya ini Betul. kan. Nah, Pak, menurut Anda corporate strategi atau bisnis model apa sih sebenarnya yang mereka pakai yang ternyata berhasil begitu? Memang selain memang produk-produk yang sebagai customer kita melihatnya secara luarnya saja, tapi secara bisnis model atau corporate strategi Anda melihatnya seperti apa? Oke, dulu waktu mereka masih fokus katakanlah ya, quote unquote fokus di bisnis software, ya mungkin hanya untuk kayak mungkin gimana supaya nanti ada update baru, feature apa yang nanti kayak ditambahkan ya gini kan. Tapi mulai tahun 2000 karena dia masuk di mana-mana, termasuk nanti mulai merintis kayak di cloud ini kan. Ini sekarang mulai ini dikembangkan yang gini kan. Cloud ini ternyata sebenarnya bukan hanya untuk korporasi, individu pun akan butuh kayak gini nih kan. Karena apa? Karena ada kebiasaan tadi yang seperti yang saya sampaikan ini kan. Kita pengen adalah pengen connected setiap saat kayak gini kan. Dimana resikonya ada orang kirim foto, video, file besar kayak gini nih kan. Gimana nih cara menghadapi kebiasaan baru seperti itu nih kan. Karena itu Microsoft pun sekarang mulai mengintegrasikan ini kan layanan emailnya dengan misalnya adalah dengan kayak cloudnya untuk individu. Bagaimana dengan kayak korporasi ini kan. Korporasi pasti jauh lebih besar dan mereka karena memang sudah merupakan perusahaan IT yang besar. Mereka siap nih, saya perusahaan IT besar, kita punya sistem pengaman yang bagus dan segala macamnya. Jadi kalau data-data Anda disimpan di kami aman dan gampang diakses juga kayak gini kan. Oke. Itu yang namanya adalah market expansion kayak gini kan. Masuk di bisnis yang dulunya bukan bisnis core bisnis dari Microsoft. Jadi integrasi dan market expansion yang sangat menarik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bersama Investor Daily Talk dan masih kita berbincang bersama Pak Taufik, Deputy Chairman M-Corp, dan kita lanjutkan kembali Pak tadi tentang masalah integrasi dan memang market ekspansi yang dilakukan oleh Microsoft. Sejauh ini sudah terlihat hasilnya begitu ya dengan market cap yang begitu nyata hasilnya. Bagaimana menurut Anda? Kalau saya kebetulan kan memang pengguna beberapa produk teknologi ini kan, termasuk produknya Microsoft ini kan. Sekarang misalnya kalau saya menggunakan MS Word, menggunakan PowerPoint dan segala macam, kok tiba-tiba dia sudah bisa, kita mau ngapain ya ini kan. Betul. Next step-nya sudah ada gitu ya Pak. Ini sesuatu yang dulunya nggak terbayangkan ini, kok dia sudah tahu saya mau ngapain ya ini kan, seolah-olah ini. Nah ini adalah gambaran ini kan. Sekarang integrasi produk yang namanya kayak software Office ini kan, dengan AI sudah mulai masuk kayak gini kan. Meskipun kalau kontribusi AI sendiri dari investasinya dia di OpenAI itu masih kurang dari 1% dalam pendapatan Microsoft kayak gini kan. Yang masih besar adalah cloud, kemudian Office, Windows kayak gini kan. Itu yang nilai-nilai besar. Tapi sekarang kita sudah melihat integrasinya dan kata orang ini ya yang menggunakan jasa untuk kayak cloud yang corporate, mereka sekarang sudah menggunakan layanan cloud berbasis AI yang ini kan. Oke, layanan cloud berbasis AI luar biasa. Kita lanjutkan nanti bagian itu. Jika kita lihat Pak, dalam top 5 perusahaan market cap terbesar saat ini, 4 diantaranya adalah perusahaan teknologi. Satunya tadi Saudi Aramco ya Pak ya. Bagaimana? Padahal jika kita flashback 15 atau 20 tahun lalu, perusahaan teknologi mungkin memang belum berkembang seperti sekarang karena zaman terus juga bergulir. Khusus untuk Microsoft, apa saja faktor-faktor yang mendorong untuk bukan hanya membawanya menjadi perusahaan besar kalau menurut Bapak? Oke. Kebetulan kami di Mark Plus itu punya model yang namanya forces analysis ini kan, di mana di bagian atas itu nanti ada kayak ski 4 bagian atas itu adalah change ini kan. Change. Nah di change itu ada 5 unsur atau yang kita Pak Hermawan menyebutnya adalah 5 driver ini kan. Driver pertama itu adalah teknologi. Teknologi itu ada di paling atas ini kan. Kenapa demikian ini kan? Karena dulu Pak Hermawan di tahun 1995 sudah punya
bayangkan ini nih kan, bahwa memang yang penentu utama itu adalah teknologi ini kan. Dan ternyata sekarang kejadian kayak seperti itu nih kan. Ini sesuatu yang menarik ini nih kan. Ternyata memang modelnya model yang visioner kayak gini nih kan. Nah, kita lihat sekarang ini kan, kenapa sih sekarang teknologi ini sekarang jadi begitu dominan ini kan. Sebelum pandemi COVID-19 itu kita kenal yang namanya kayak disrupsi yang dipacu oleh perusahaan startup kayak gini kan. Nah, kita waktu itu, kok teknologi jadi kayak dalam tanda petik nih ya, seolah-olah namanya aja disrupsi, kayak konotasinya negatif kayak gini kan. Dan memang mengacu pada kayak perusahaan yang namanya kayak established business kayak gini kan. Tapi di sisi lain banyak perusahaan sebenarnya memang punya yang namanya rencana transformasi digital gitu kan. Tiba-tiba ada pandemi COVID-19, semuanya dipaksa untuk work from home ini kan. Yang dulunya sudah punya rencana transformasi digital, kemudian dipercepat. Ini yang kita lihat di sektor perbankan di Indonesia. Mereka dari tahun 2010 sudah punya rencana gini kan, yang namanya transformasi digital. Tiba-tiba ada kayak work from home. Mereka langsung cepat ini kan. Makanya kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia misalnya, beberapa saham perbankan itu kan gila-gilaan ya gini kan. Kinerjanya gila-gilaan, mau BRI, Mandiri, atau kayak BCA ini kan, yang kalau dalam minggu-minggu ini kita lihat, gila rekor labanya kayak gini kan. Karena mereka menikmati yang namanya kayak perubahan dari bidang teknologi kayak gini kan. Luar biasa ya, malah menjadi dipercepat ya Pak, bukan malah memperlambat ya si pandemi ini. Kita dari eksternal dulu, dari sisi perkembangan teknologinya seperti apa? Dari inovasi-inovasi yang diambil dan dilakukan oleh Microsoft selain memang tadi ChatGPT dan integrasi dan lain sebagainya. Secara eksternal dari perkembangan teknologinya itu sendiri secara di dunia ini seperti apa sih Pak? Nah, Microsoft ini kan dia selain punya yang kayak ChatGPT, dia dulu pernah masuk kayak gaming kayak gini kan. Ini kan menarik ini kan. Kenapa sih Microsoft perlu masuk kayak gaming ini kan? Dia punya Xbox kayak gini kan. Memang mungkin nggak meledak kayak PS juga atau PS5 kayak gini kan. Betul. Tapi ya tetap lumayan lah kayak gini nih kan, yang namanya Xbox kayak gini nih kan. Dan itu adalah buat Microsoft untuk kayak belajar ini kan, karena itu merupakan fenomena katakanlah yang populer di kalangan Gen Y sama Gen Z kayak gini kan. Dan itu yang kemudian akhirnya mulai melahirkan kebutuhan kayak gini nih kan. Mungkin mulai dari kayak kebutuhan kayak data dan segala macamnya. Terus kemudian dia memang ya ada investasi juga di Meta atau Facebook kayak gini kan. Trafiknya luar biasa dan mereka ternyata butuh storage dan segala macam. Mulailah kepikiran ini kan. Bisa nggak nanti kita punya kayak storage dan yang namanya lebih sekarang dikenal sebagai namanya kayak cloud kayak gini kan. Jadi dia ekspansi, tapi kemudian dia langsung mikir ini kan. Apa sih potensi bisnis yang bisa kayak digali kayak gini kan. Nah, dia memang karena punya pengalaman di bidang software, dia pasti mungkin akan antisipasi sistem pengamanannya gimana? Gimana cara nanti orang bisa nanti meretrieve data dengan gampang kayak gini kan? Ini sesuatu yang tadinya meleverage ini kan, keahlian dia dalam bidang software yang dulu cuma mungkin untuk keperluan rutin sehari-hari, bisa sampai nanti untuk keperluan misalnya data penyimpanan dan nantinya untuk di-retrieve atau dipakai kembali kayak gitu. Yang paling menarik memang untuk di-retrieve dan dipakai kembali ini memang menjadi tantangan ya ketika kita menggunakan salah satu service tertentu dan ternyata ketika di-retrieve malah lama, itu membuat kita beralih juga ke produk lain. Nah Pak Taufik, kemudian dari sisi regulasi kebijakan otoritas, seperti apa dalam mendukung perkembangan perusahaan sektor teknologi ini? Mungkin secara global atau lokal di sini di Indonesia? Terus terang, kalau perubahan regulasi yang paling luar biasa ini adalah pada saat terjadi pandemi ini kan. Di mana dunia dipaksa untuk work from home nih. Kamu tahu, mau suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus work from home. Itu adalah regulasi yang luar biasa ini nih kan. Dan itu yang terus terang yang menerima berkahnya adalah perusahaan teknologi ya gini kan. Gimana kita tetap bisa hidup, gimana kita tetap bisa kerja, gimana kita tetap bisa beribadah dan segala macamnya dalam era work from home. Ya harus berbasis teknologi ya gini kan. Muncul Zoom saat itu ya Pak, yang menjadi membooming gitu ya. Dan yang akhirnya kita semuanya pembelian secara online secara online ya gini kan. Ini yang jadi luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita kalau ada kayak perubahan seperti itu, mungkin kita harus melihat kita ini jangan hanya sekedar nantinya kita hanya di dalam satu chain itu aja. Bisa nggak nanti adalah bisa sampai ke end to end. Bisa nggak nanti kita jadi bagian yang paling penting kayak gini kan dalam rangkaian value chain. Dan itu yang kemudian memang diambil oleh kayak Microsoft ini kan. Ujung-ujungnya itu adalah nanti orang butuh nyimpen data yang besar kayak gini kan. Nah, ini yang terus terang belum bisa dimanfaatkan oleh misalnya perusahaan startup termasuk yang di Indonesia yang sudah go public kayak gini kan. Saya memang main besar di sini ya gini kan. Tapi begitu orang mau nyimpen datanya kemana kayak gini, bukan di sini ya gini kan. Utamanya begitu. Dari segi social culture bagaimana Pak?
Nah, ini yang menarik ini kan. Waktu ada fenomena disrupsi, orang itu sudah mulai kayak beralih kayak gini kan. Wah ya, kita harus mulai online apa segala macam ini kan. Kalau dulu mungkin traveling kita harus misalnya pesan langsung ke airline, kita mungkin bisa kita pakai misalnya pakai salah satu aplikasi kayak gini kan. Nah, itu disrupsi sudah mulai mendorong ini kan. Tapi begitu ada kayak pandemi yang dimaksa work from home, semakin besar kayak gini kan. Ini yang akhirnya menjadi kayak social culture. Yang menarik sebenarnya itu adalah bukan hanya individu kayak gini kan, bahkan korporasi, lembaga, semua organisasi. Kita nggak membayangkan dulunya yang namanya kayak mungkin beribadah, bisa mau yang Muslim atau yang Kristen Katolik yang bisa kayak oh ya kita bisa beribadah secara online kayak gini kan. Sesuatu yang dulunya nggak kebayangkan ini kan. Akhirnya bisa terjadi kayak gitu. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa adaptasi masyarakat begitu pesat terhadap penggunaan teknologi. Bapak melihat ini seperti apa? Ya ini sesuatu yang luar biasa dan sekarang kita malah seperti kayak malah kita nggak bisa terlepas lagi kayak gini nih kan. Kalau zaman dulu kan ada semacam tagline-nya dari American Express, don't leave home without it. Gitu kan. Sekarang kita sama teknologi kayak gini kan. Kalau dari segi dinamika perkembangan ekonomi global, bagaimana kemudian mempengaruhi performa perusahaan teknologi Pak seperti Microsoft ini? Apakah ke arah tentu pasti ke arah positif, tapi bagaimana Bapak melihat dinamika perkembangan ekonomi global saat ini? Gini, dengan adanya perubahan dalam yang dipicu oleh pandemi COVID-19, ada yang tadi ada disrupsi dan segala macamnya, yang namanya perekonomian berbasis digital itu semakin lama semakin besar kayak gini kan. Apalagi memang kalau di beberapa tempat lain memang ada orang bisa kayak lintas batas dengan mudah ini kan. Ini sesuatu yang memang menjadi menantang ini kan. Meskipun sekarang beberapa pembuat regulasi katakanlah kayak di Eropa ini kan, dia pengen membatasi ini kan. Kayak Apple kalau misalnya mau pengen tetap bisnis di Eropa, servernya mungkin harus punya server di Eropa kayak gini kan. Ini sesuatu yang sekarang coba kayak diatur ini kan. Karena kalau enggak nantinya mungkin kita hanya kayak cuma numpang lewat kayak gini kan. Ini yang sekarang juga sedang diperhatikan oleh regulator di Indonesia kayak gini kan. Memang perkembangan berbasis digital menarik ini kan. Tapi jangan sampai nanti yang terima manfaatnya hanya kayak itu tadi perusahaan teknologi, yang lain gimana ini kan. Ini yang sekarang sedang coba diatur dan sebenarnya adalah kalau kita lihat dari pertemuan kayak G20 itu adalah salah satu pertimbangannya kayak di sana diatur ini kan supaya nantinya negara-negara ini ya nggak cuma kayak terima numpang lewat doang kayak gini kan. Betul. Nah, dari segi pasar seperti apa? Kita akan lanjutkan pembicaraan kita Pak Taufik setelah yang satu ini. Pemirsa, ID Talk akan segera kembali setelah yang satu ini. Saksikan Euromax setiap Jumat jam 6 pagi. Hanya di IDTV, Inspirasi Investasi. Halo pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Taufik, Deputi Chairman M-Corp. Pak, tadi kita berbicara tentang bagaimana persaingan yang sehat. Kita beralih dulu ke sisi pasar. Growth-nya seperti apa sekarang perusahaan-perusahaan teknologi ini dan bagaimana sih persaingan-persaingan tersebut juga diatur gitu? Nah kita tahu ini kan, jadi perusahaan-perusahaan teknologi, apalagi kalau dia punya market cap yang besar, ini kan semakin, wah kayaknya susah diatur kayak gini kan. Karena coba kita bayangkan ini kan, dengan market cap 3 triliun US dollar kayak gini kan. Ini kan bisa lebih besar dari GDP suatu negara kayak gini kan. Coba GDP Indonesia aja belum sampai 2 triliun nih. Ini 3 triliun kayak gini kan. Berarti lebih besar ini kan dari GDP Indonesia kayak gini kan. Luar biasa. Ini kan sesuatu yang luar biasa kayak gini kan. Karena itu tetap harus diatur. Dan Indonesia misalnya bisa ini kan. Kita lihat tahun lalu pada saat dengan TikTok misalnya. TikTok market cap-nya juga besar ini kan, meskipun dia masih belum sebesar GDP Indonesia kayak gini kan. Sebenarnya bisa diatur kayak gini kan. Karena apa? Karena Indonesia itu punya pasar yang besar ini kan, punya salah satu pengguna teknologi yang besar ini kan. Dan itu yang memang harus bisa kayak di leverage ini kan. Karena kalau enggak, nantinya kita hanya tempat cuma numpang lewat kayak gini kan. Jangan sampai itu kejadian kayak gini kan. Ini yang sekarang misalnya kayak di Eropa,
di Amerika atau bahkan sekarang di Rusia ini atau di Tiongkok itu sendiri itu kan. Itu semuanya diatur supaya nantinya negara sebagai sebuah pasar itu tetap bisa menikmati hasilnya kayak gini kan. Betul. Jadi memang persaingannya juga sehat dan meskipun sengit tetap masih ada dalam sebuah payung yang baik gitu ya, Pak. Pak, perjalanan Microsoft menuju 3 triliun kan bukan proses yang sangat pendek begitu ya, sudah panjang dari puluhan tahun lalu. Dari sisi internal sendiri tentu harus ada komitmen kuat dari action yang nyata. Kalau Anda melihat dari bagaimana sih Microsoft ini managing internal perusahaannya sehingga sampai di titik saat ini, karena mungkin pasti banyak orang juga ingin mempelajari hal tersebut begitu. Oke. Microsoft gimana pun masih punya icon, yaitu adalah Bill Gates. Saya kebetulan pernah nonton film Pirates of Silicon Valley kayak gini kan. Itu menggambarkan dua orang tokoh dari Silicon Valley, Bill Gates dan Steve Jobs ini kan. Mereka gimana itu akhirnya mulai mendirikan perusahaan dan akhirnya bisa mengembangkan perusahaan, termasuk waktu itu adalah meluncurkan produknya di tahun 80-an kayak gini kan. Nah, kita tahu Steve Jobs memang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Bill Gates sekarang masih hidup. Tapi beliau sekarang sudah tidak aktif lagi sebagai dalam anggota board of director dari Microsoft. Meskipun demikian, dia masih mengalokasikan 10% dari jadwal kegiatannya sehari-hari, mingguan atau bulanan untuk Microsoft. Termasuk ketemu orang-orang tim pengembangan produk. Bahkan dia barusan ketemu dengan tim untuk yang OpenAI yang mengembangkan kayak ChatGPT. Nah, ini menarik ini kan karena Microsoft sekarang berdirinya tuh kayak sudah tidak menanganin sehari-hari ini kan. Nah, orang seperti Elon Musk itu berpikiran ini kan, pendiri itu masih menentukan, dia yang tahu semangat juangnya ini kan, yang tahu spiritnya, inovasinya mungkin nggak harus dari foundernya kayak gini kan, tapi semangat untuk berkembang itu yang ada itu adalah pendiri kayak gini kan. Tapi di Microsoft ternyata menarik ini kan, meskipun sekarang Bill Gates sudah nggak ada di sana kayak gini kan, ternyata Microsoft justru perkembangannya jadi luar biasa kayak gini kan. Jadi orang-orang yang sekarang jadi kayak profesional seperti Satya Nadella yang dulu 7 tahun yang lalu pernah datang ke Indonesia, ternyata mereka adalah profesional yang bisa seperti kayak entrepreneur ini kan. Kebetulan di Markplus kami punya model namanya CIAL PBM. Itu singkatan dari Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Leadership ya gini kan. Di bawahnya itu adalah Productivity Improvement, Professional Management di sini. Nah, mereka seperti orang seperti kayak Satya Nadella ternyata melihat ini kan. Saya meskipun saya bukan founder, tapi itu saya bisa punya entrepreneurial spirit yang sama seperti kayak founder ini kan. Saya pengen ini membuat perusahaannya bahkan jauh lebih besar dibandingkan waktu dulu dikelola oleh Bill Gates pada zamannya kayak gini kan. Ini yang sekarang dilakukan ini kan. Dan ini adalah yang menarik. Karena apa? Karena pada saat eranya Satya Nadella ini ternyata muncul banyak pengembangan, termasuk yang tadi kita sampaikan dengan market expansion ini kan. Di mana dia dari market expansion akhirnya bisa memperkuat product development yang ada di dalam Microsoft itu sendiri nih. Dan itu Microsoft yang dulunya mungkin hanya software, sekarang bisa macam-macam. Dan itu butuh leadership loh, untuk mengatur agar mereka nanti bisa bergerak dalam arah yang sama kayak gini kan. Sesuatu yang menarik yang dilakukan oleh profesional macam Satya Nadella. Dia bisa melakukan peningkatan productivity, kemudian improvement yang memang signifikan, dan akhirnya bisa menghasilkan kinerja yang jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ketimbang zaman dulu dipimpin oleh Bill Gates sendiri, Pak. Jika terakhir mungkin ini ya, jika dilihat pergerakan market cap Microsoft hampir setiap tahun pertumbuhan positif dan sangat signifikan. Di 2023 market cap melonjak 53%, 2021 naik 50%, dan 2020 melonjak 40,1%, dan 2019 bahkan tumbuhnya hingga 53,8%. Apa yang harus dilakukan oleh Microsoft untuk menjaga track record positif seperti ini? Dan kalau Bapak melihat bahwa ahli marketing di Marketplace tentu melihat strategi marketing yang seperti apa sih yang Microsoft yang harus lakukan? Oke, jadi salah satu kunci dari marketing itu adalah membangun persepsi ya gini nih kan. Nah, memang itu terus terang menjadi tantangan yang tidak mudah ini kan. Kita tahu bahwa sebenarnya setelah pandemi mulai di tahun 2020, sebenarnya kebutuhan akan jasa teknologi itu semakin lama semakin meningkat ini kan. Cuma di tahun 2022 begitu ada era work from home itu seolah-olah tidak diperlakukan kembali. Seolah-olah muncul persepsi yang ini kan. Oh, nantinya orang nggak akan pakai lagi ya gini kan. Itu kan sebenarnya soal persepsi ya gini kan. Wah, mau nggak mau sih sebenarnya perusahaan teknologi seperti kayak Microsoft harus menunjukkan enggak semuanya orang butuh kok gini kan. Ini yang harus terus didorong ini, karena kalau enggak nanti bisa terjadi pada situasi seperti tahun 2022 seolah-olah dianggap sekarang nggak lagi ya gini kan. Mereka harus menjaga gini kan. Mereka harus membangun persepsi bahwa jasa teknologi ini termasuk yang sekarang kita kenal sebagai generative AI itu terus dibutuhkan
sepanjang masa kayak gini kan. Membangun persepsi bahwa generatif AI ini akan terus dibutuhkan sepanjang masa. Terima kasih Pak Taufik sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai strategi Microsoft dalam mencetak market cap atau kapitalisasi hingga hampir 3 triliun dolar Amerika bersama Pak Taufik, Deputy Chairman M Corp. Di program Investor Daily Talk hari ini, saya Iqbal Sutame Harja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, serta live streaming di investor.id. IDTV, Inspirasi Investasi.